Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kami diberikan tema sekitar kurban ataupun amalan-amalan di sekitar kurban. Karena ini pengajian Muhammadiyah, maka ada 3 buku yang kami rujuk. Pertama, Tuntunan Iddain dan Kurban oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, Tuntunan Ibadah di bulan Zulhijjah oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, tulisan ulama Muhammadiyah, yaitu Ustadz Ruslan Faryadi, amalan-amalan yang disyariatkan di bulan haram. 2 ini sudah disidangkan di tingkat Majelis Tarjih Jogja dengan tingkat Majelis Tarjih Pusat, dan 1 tulisan ulama Muhammadiyah. Jadi kita ini sudah berada di bulan Zulqa'dah, salah satu dari Ashhurul Hurum, salah satu dari bulan haram. Jadi Zulqa'dah ini 1 dari 3 yang berurutan. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Darinya ada 4 yang haram. Lalu ayat menjelaskan 4 bulan haram tapi tidak menyebut namanya. Lalu Nabi menyebut arba'atu hurum, salah satu mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudar, baina Jumada wa Sya'ban. Nabi mengatakan 4 yang bulan haram itu 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudar baina Jumada wa Sya'ban. Saya menteng kale-kale antara Jumada, dalam hal ini adalah Jumada Tsani dengan Sya'ban. Setelah Zulqa'dah ini kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Zul artinya yang memiliki, Hijjah artinya haji. Bulan Zulhijjah artinya bulan empunya haji. Bahasa Mangkasarana bulan amal lakayyai ajiyah. Bagi orang yang hendak berkurban sejak masuk Zulhijjah itu diperintahkan untuk tidak cukur dan potong kuku. Liqauli Rasulullah
man ra'a hilalan Dzulhijjah wa arada ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Siapa yang menyaksikan kedatangan bulan Dzulhijjah dan ingin berkurban, hendaklah menahan diri untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Rambut di sini dia memotong rambut, memotong kumis, jenggot, jambang, bulu dada, bulu ketiak, serta rambut-rambut yang lain. At-taubah, ya tentukan uang, kan kubangkengan, ya kan kulimainya. Menurut mazhab Syafi'i, nahyunya di sini adalah tanzih. Sedangkan menurut mazhab Hambali, nahyunya adalah tahrim. Jadi menurut mazhab Syafi'i, larangannya di sini makruh. Ya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, larangannya adalah haram. Ya. Jadi dalam mazhab Hambali karena menganggap nahyunya litahrimi, ya, mengharamkan, sehingga orang cukur dan at-taubah itu berdosa. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ya karena nahyunya makruh, maka ya tidak sampai berdosa, tetapi tentu ada keutamaan yang hilang. Jadi 28 Zulqa'dah, 29 paling akhir 29 Zulqa'dah, memang pakai cukur. Kapas ini angkana kagaram pakai tugau ngaji lapas pun nanti dicukur. Riba-riba sagamaya bulu tangkis ni agang kokor usumina. Ya, ekor. Jadi lebat bulu tangkis ku bisi-bisi karena kita pagi itu 28 Zulqa'dah. Nah kan insyaallah Ustaz. Ya mantau min tayangan-tayangannya supaya boleh guna lapas akipunna 28 Zulqa'dah. Kalau 29 ya, kecuali yang istimal itu bisa sampai tanggal 30 ya. Kalau kita ini karena Zulhijjahnya 29 ya, sehingga tidak istimal, maka punna 29 Zulqa'dah, maaf bukan Zulhijjah ya, Zulqa'dah 29 Zulqa'dah nak mencukuru teki palaloi maghrib kapuna mangaribi limban bulan limban tanggalannya. Jadi puna ruang jangki antre na deteli mamo para tulung kidri parang tatawan tali tabe pa puna kulle inak ke moro dicukur ka lakurubana. Kalau orang itu rajin baca buku, rajin pengajian, pasti nasi. Oh iya, ikat temu paling kalak kurubangki. Ingka pun atutena narajin membaca buku, tenatur narajin ikut pengajian, pasti nakana apa hubungannya cukur dengan kurban? Iya. Nakana kurban itu bagaimana? Pukul nenek kira cukur. Iya, inilah sehingga ada istifham alias tawi alladzi ya'lamu walladzi la ya'lamu. Ya kalau jamaknya alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Jadi ikat punan yang pajukur tak kala gitu risintau ni hadis ni kita kiri baliho napa ni boleh ni pajukuran pasal saya punan itu pajukur na kare neto hadis na pajukur kan iya tentu ni kan ini ya punna tulak kurban niat batasna iya niat batasnya sambil
tinggi honan jadi iya memang mic imam itu di setel tinggi ehonya karena melagu orang jadi nikmat dia kalau lagunya ada ehonya memang lebih nikmat iya kayak biasa saya pakai begitu katanya peserta lah ya makanya selanjutnya jadi saya menggunakan ini 3 buku Muhammadiyah ya karena kita ini pengajian Muhammadiyah sehingga kalau ada ikhtilaf ya kita menghargai pendapat yang lain tetapi kita juga menggunakan pendapat kita. Yang kedua, sejak masuknya bulan Zulhijjah kita semakin memperbanyak zikir-zikir mutlak. Ya, mempo-mempo ki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Semakin mendekati kurban, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Hingga kemai sipakan tawang semakin dekat kurban bila jado sana acini kita janggo nakana tasallu minani pulungan ni berarti dosa ya dosa nakana orang parang kita jangguan yang mulai tomi korban perasaan rina pernah korban sapi ingka mulai mi korban perasaan ingka nyaton tau janggo kate cara dikit brilian otaknya nakir PT-PT ni antuai ya jadi ini kata jawaban nane ini ada lekanan ngobi nakana kamaya minne kajak jalak balin nane ingka cara dita tu janggo kana iya pak memang untuk pun laku janggo nakacara ke balin kagasin 2 juta si kayu nakana iya jentu lamur balin tenaya nak janggo kagas di pasang di jisinter ternyata larong yang disebut ini namanya serangan balik yang berbahaya. Jadi, makanya dalam Al-Quran dilarang mengolok-olok, ya, dilarang saling mengolok-olok. Sehingga salah satu hikmah larangan itu bisa merenggangkan komunikasi dan bisa ada serangan balik yang berbahaya. Kemudian puasa Arafah. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Nabi menjawab diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ayat ini kapan nikahna keutamaan. Kasihan lo jaga puasa aku lay ni pengukuran dosa iya si tahun laluan si tahun lebat tua berarti ruang tahun ni. Tapi kita yang punya orang tua disampaikan Maryam mata riba patta bukankah kita bahagia kalau kedua orang tua kita diampuni dosanya 2 tahun. Iya. Tentu tidak seluruh dosa karena ada dosa yang butuh taubat, ya dosa besar butuh taubat. Dosa-dosa kepada sesama manusia yang kita minta semoga manusia itu meredakan agar kita diampuni oleh Allah. Ya. Jadi itu kan mandalla ilal khair falahu ajruha wa ajru man amala biha. Puna gara-gara kata na tawa an rasa kebajikan kata minawan kan rasa kebajikan sehingga sebagian asatis kita mengatakan puna 10 dikio tau puasa kita juga mendapatkan pahala puasa 10 orang ingkan itu sing aku tak nanakan ustaz puna 10 mata nikio an rasa magi 10 puasa berarti kata mana tak puasa ki kan rasa magi 10 pahala puasa tu tinggi dulu saya matematika ya.
Nah, tentu kita terkendala dengan dalil lain, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, jadi disumpah tambahan. Tenan boleh kata tenan ikaukan. Karena ya banyak sekali konsep ibdat bi nafsika summa li ghairika. Ya, jadi ikat teronggaukan baru kita ajak orang lain. Kecuali kalau kita berhalangan melakukannya karena sakit, boleh orang lain kita ajak, kita tidak melakukannya karena alasan syar'i. Tapi kalau bukan alasan syar'i, maka tidak boleh. Memperbanyak takbir. Menurut hadis Ibnu Sa'idah, Baihaqi dan Hakim, takbir itu mulai setelah salat subuh pada hari Arafah sampai salat asar hari-hari tasyrik. Ya. Kemudian dalam Muhammadiyah lapas takbir, ya, itu ada dua. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Inilah yang diputuskan dalam fatwa tarjih. Mungkin salat Idul Adha kita tangguhkan, boleh pertemuan selanjutnya karena setengah bulan ada lagi. Kita masuk dulu di Udhiyah. Ya. Jadi kurban ini itu Idul Hajj itu lebih banyak namanya daripada Idul Fitri. Ya, kalau Idul Fitri hanya Idul Fitri. Menurut Profesor Asmuni Abdurrahman, mantan ketua Majelis Tarjih Pusat, dia juga mantan ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, mengatakan ya itu maknanya adalah al-mausim. Artinya kembali atau terulang. Idul Fitri kembali suci. Idul Adha kembali berkurban. Idul Nahar kembali mengalirkan darah, kembali berkurban. Idul Kurban. Ya. Kurban ini dasar perintahnya pertama surah yang kita hafal semua, ya, Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wanhar menurut mazhab Abu Hanifah adalah amar ijabi, sedangkan menurut jumhur ulama adalah amar irasyidin. Sehingga mazhab Abu Hanifah mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, sedangkan menurut jumhur ulama kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat. Dalam mazhab Syafi'i kurban adalah sunnah muakkadah kifayah. Ya, dalam mazhab Syafi'i satu orang berkurban dalam satu keluarga sudah dianggap, ya, dihitung keluarga yang lain mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Kemudian dalam surah Al-Hajj juga ada dasarnya, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi setiap umat itu diciptakan, ya, syariat, ya, disyariatkan penyembelihan
Kemudian tata cara berkurban. Tentu pertama binatang. Ya, dalam Al-Qur'an liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu dibatasi oleh hadis onta, sapi, kambing. Onta tidak ada di daerah kita, yang ada sapi, kambing. Ada nahyu la tasba illa sinna, janganlah memotong melainkan nanti berusia musinna. Musinna bagi sapi itu 2 tahun lebih, ya, jalan 3 tahun, berarti 2 tahun minimal, 2 tahun 1 hari. Bagi kambing itu jalan 2 tahun, berarti minimal 1 tahun 1 hari. Iya. Nanti betul-betul kesulitan baru jaza. Kemudian dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, potongan itu ada 2. Ada an-nahar dan ada az-zabah. An-nahar adalah binatang yang dipotong dalam keadaan berdiri, yaitu onta, dan yang dipotong adalah leher sebelah bawah, nikahi. Sedangkan az-zabahu adalah potongan yang dipotong dalam keadaan rebah, itimbura yulunna yarakka mikirunna, lambung kiri menyentuh tanah, dan yang dipotong adalah leher sebelah atas. Iya, jadi capan anai, puna sapi, puna onte rungang nikahi. Ingkanya tompa puluh sapi cerita inakana hanya panjokau na jekam bagianmu parulun naji. Ingkala bukan lu nakanu rasa nakana kabila mantong inakana kusambar. Iya, nah itu tuntunannya tidak begitu. Iya, jadi iya. Kemudian sudah usia tidak apa-apa dulu. Doa memotong. Ada beberapa jenis doa yang diriwayatkan dari Nabi. Pertama, Bismillahi wallahu akbar. Yang kedua, Bismillahi Allahumma hadza minka walaka. Yang ketiga, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dan doa-doa yang diriwayatkan lainnya. Ulama melihat ini doa-doa semuanya pakai bismillah, sambungannya yang beda-beda. Maka ulama menarik kesimpulan kalau begitu bismillah wajib, tambahannya sunnah. Ya. Jadi andaikan ada yang potong, apakah kurban atau potongan biasa, hanya membaca bismillah maka itu sah. Ya. Kesimpulan kedua, berarti boleh sebut nama, boleh tidak. Karena kadang Nabi tidak sebut nama. Bismillahi wallahu akbar. Boleh sebut nama, karena Nabi juga pernah menyebut nama. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Tapi menurut para ulama, kita ini hanya sampai keluarga, karena kita ini tidak punya umat. Yang punya umat adalah Nabi. Berarti kita hanya sampai di keluarga. Jadi punna tena jana sorosapu ki arenta dia tu ni pa polonga ngasapina nampa patampulo na ki polong mana tani sabu nasen jilla taala kana nek kurban ingka punna na sorosapu ki ren nganjut tuju ki cata pagi-pagi ki nampa ki baca iya bismillahi Allahumma taqabbal min wa kana tuju wa min ahlihim
dan dari keluarga mereka. Una anak-anak isabuki. Una parallu narapi karena kilompo-lompo saranta. Jana kana bahaja kita batinang molo. Kapuna narapi sara areng kolompo sarang. Nama tampe bawa yang menjadiu. Kungai nak kebatinang molo. Ya, jadi sebut nama atau tidak menyebut nama, dua-duanya masyru' karena dua-duanya ada rujukannya. Tapi punna napala yang kana kisah karena ya berarti kisah ya, sesuai dengan permintaannya. Kemudian potongan sempurna itu kalau 3 yang terpotong, minimal 2 yang terpotong. Punna saya jatapu sessenju binatang. Ya. 3 itu adalah saluran udara, saluran makanan, saluran darah. Ya. Punna takpu anjutan 2 itulah potongan yang sempurna. Tapi minimal 2 takpu. Punna saya jatapu selesai. Ya, selesai. Yang ketiga, hati-hati kamu molong. Kakucinin nyetun tau molong nitinda gitu sapi. Ya, dan sebagainya. Tentu ini masih sangat banyak yang belum kita bahas, tetapi mesti ada waktu diskusi. Ya, ada waktu diskusi kurang lebih 15 menit. Oleh karena itu, kalau ada yang ingin bertanya, ya disilahkan. Iya, silahkan. Ada 1, 2, 3, 4 penanya. Pertama, itu kepalanya bisakah diminta? Selama ini biasa niat tuntas salah pengertian ini, nah karena gajinya papolongan. Padahal bagian daripada sapi atau binatang kurban tidak boleh dijadikan upah. Ingka puna nikanan ya hadiah kang mari papolo ngakul lagi. Iya. Ingka puna nikana gajina tidak nakul. Ya karena tidak boleh menjadi upah kulitnya, dagingnya, kepalanya. Iya, jadi tidak nakul nikana gajina papolo. Iya. Iya minyo nagilim mo siratang bila naik ni samballe, bila nginaw ni samballe. Karena tidak labu-labu gajinya. Iya. Jadi tidak bisa dikatakan gajinya. Kalau dihadiahkan boleh, kalau diminta boleh. Boleh. Iya. Namanya kepala, kalau diserahkan alhamdulillah. Iya, jadi diminta boleh saja. Iya. Selanjutnya atau boleh juga disepakati panitia yang ngatur kepalanya. Iya, boleh. Nah ini kakanda saya ini baru dari Malino langsung kemarin. Ya, sama dengan Pak Doktor. Kalau ikut juga Pak Doktor, dan aja ke Malino tidak berarti. Ya, Pak Dewan ini dari Malino berkurban untuk orang tua. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, orang tua kita itu masih hidup atau meninggal? Nah, kalau dia sudah kalau dia masih hidup dan dia tinggal serumah dengan kita dan di dalam tanggungan kita, maka ketika kita berkurban, beliau juga mendapatkan pahala berkurban. Iya, kalau dia masih hidup. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ala kulli ahdil bait fi kulli am adahiyah. Dalam satu rumah tangga, satu rumah hendaknya menyembelih kurban tiap tahunnya. Kajian terhadap hadis ini menurut
Al-Khatib Asy-Syirbini dan Asy-Syihab Ar-Ramli mengatakan yang penting orang di dalam rumah itu tinggal serumah dengan orang itu, dia ikut dapat pahala. Bahkan pendapat ini unik karena mengatakan biar tidak punya hubungan kekerabatan. Jadi misalnya tu masih sekolah mantang ribala, nak kurban rasa tahu pahala kurban. Berarti nak tu bajit nang mantang hari tu kalumannya. Iya. Kayak kurban kat rasa tahu pahala kurban menurut pendapat pertama, karena ada 3 pendapat ini. Salah sikit dia doa, oh kering, sarala kemampuan. Tuku pamantangian ne barang kulle kurban pertama rasa pahala kurban, yang kedua rasa daging kurban. Pendapat kedua yang dipegangi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kata Ahlul Bait bermakna orang yang berada dalam satu tanggungan nafkah yang sama. Jadi bukan cuma serumah tapi ditanggung nafkahnya, maka dapat pahala. Sedangkan menurut mazhab Maliki ada 3 syaratnya. Pertama, tinggal serumah dengan pekurban. Yang kedua, dinafkahi oleh pekurban. Yang ketiga, punya hubungan kekerabatan dengan pekurban. Jadi punah mata mantan dekat dengan asing kita luar. Iya, punya hubungan kekerabatan. Asiban lagi, ini coba tanggung nafkahnya. Seperti itu. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan dengan mengkias pada hadis tentang anak yang bertanya tentang ibunya yang meninggal dan ingin berhaji, lalu disuruh oleh Nabi menghajikan orang tuanya. Ada yang mengkiaskan di situ. Dalam ikhtilaf ini Muhammadiyah dalam buku-buku keterjihan memilih pendapat bahwa perintah berkurban adalah perintah bagi orang yang hidup. Orang yang meninggal tidak usah dikurbankan kecuali dengan 2 hal, 2 syarat. Pertama, dia sudah berniat berkurban, bahkan telah membeli binatang kurban 1 hari 2 hari sebelum dipotong kurbannya dia meninggal, maka dilanjutkan saja. Bukankah setiap ibadah itu dimulai dengan niat, dan sudah berniat dan sudah beli. Yang kedua, orang itu sudah bernazar, meninggal belum bayar nazarnya, maka dikurbankan. Perbedaan, salah satu perbedaan kurban sunnah atau kurban secara umum dengan kurban nazar. Kalau kurban secara umum, sahibul kurban dengan keluarganya boleh makan, ada amar fakulu minha. Tapi kalau dia kurban nazar, sahibul kurban dan serumahnya itu tidak boleh makan dagingnya. Jadi pun nanti bernazar, tena ki nazar kurban, nazar anu maupun lulus PNS amolo ngita wasapi nani kandre. Berarti kulit tunjuk yang kandre. Tapi kalau nazarnya kurban, maka kita tidak boleh makan. Jadi pertanyaan dari Kakandas Pak Dewan, ada ikhtilaf Muhammadiyah memilih pendapat bahwa orang meninggal itu tidak usah dikurbankan, melainkan dengan 2 alasan tadi. Dan para ulama Muhammadiyah melihat tidak ditemukan nukilan Nabi berkurban untuk orang-orang meninggal. Tidak ditemukan nukilan sahabat berkurban untuk orang-orang yang meninggal. Andaikan hal itu baik, tentu Nabi dan sahabat-sahabatnya akan berlomba melakukan hal tersebut. Jadi kita ikuti pendapat kita di Muhammadiyah, tapi tetap menghargai pendapat orang lain. Kalau ada orang lain punya pendapat dan mengamalkan, tidak usah kita marah-marah dan sebagainya. Karena ini ada ikhtilaf. Cuma kita orang Muhammadiyah tentu ikuti pendapat kita.
Kakanda saya Pak Imam, posisi binatang tadi alhamdulillah mulai dari orang tuanya sampai beliau sudah benar posisinya. Iya. Dan memang itu mencocoki fitrah. Secara umum kan kita ini tuh kanan ki puna timbora ngulua aku lang jilimay yang taga-taga lagulunna puro-puro seki kanan yang sambal lay puna raka ngulunna aku lang sisila ninyo limay yang siagang beranya jadi pun nagiyo salah sikit tay kanan pun dari polong. Iya, seperti itu. Adapun yang dinisbatkan kepada Nabi Ismail tentu masih butuh kajian kekuatan berita itu bahwa yaratkan yulunna atau mesti tetap dikaji ya keabsahan berita itu. Kalau misalnya sah juga butuh kajian yang mengaitkan harus sama dengan itu. Iya. Kan kalau puna makna sa yang jadi pinawang harusnya anak tatende misalnya nampak batunya malaikat kan sampai anak tatende misalnya kan puna harus sedetail itu diikuti, tapi tentu ada taksis, takyid, ada pengecualian, ada ini dan itu, ya seperti itu. Kemudian terakhir Ustaz Labang, takbir itu menurut hadis itu ila salatil asri min akhiri ayyamit tasyrik, sampai salat asar hari terakhir tasyrik. Berarti memang hadis ini menyebut ada hubungannya takbir dengan salat. Ya, sampai salat asar. Iya, ini menurut hadis sampai salat asar. Iya. Jadi an Ali ya annahu kana yukabbiru ba'da salatil fajr, ya dari Ali ia berkata annahu sesungguhnya Nabi ya sesungguhnya Rasulullah bertakbir setelah salat subuh pada hari Arafah sampai salat asar hari tasyrik yang terakhir. Iya. Dalam mazhab Syafi'i hari tasyrik 3 hari tasyrik itu kecuali Idul Nahar. Berarti tina talungan lo, agiling patangan lo. Iya, karena Yauman Nahar tambah 3 ya salasa yang tasyrik. Iya, berarti sagina hari keempat, hari ketiga tasyrik, maksudnya hari keempat, ya waktu pemulungannya sampai asar seperti itu. Jadi memang haditsnya demikian. Iya, saya kira demikian karena sudah masuk waktu. Ya, syukran jazilan husni ihtimamikum. Mohon maaf ini tentu masih banyak. Ya, bagaimana hukumnya menjual kulitnya, bagaimana cara membaginya, bagaimana hukum menyimpan daging, bagaimana ini, ya. Ternyata tahu nakan nih. Saya juga dibatasi wewenang saya karena ada pengurus masjid kan. Ya. Oh iya, mungkin kalau satu bisa ya, bisa. Sepertinya ada cacat yang menjadikan dia haram dikurbankan dan ada cacat yang menjadikan dia makruh. Yang menjadikan haram dikurban itu dalam hadis ya, larangan memotong, larangan menjadikan binatang kurban pertama adalah buta, jelas butanya itu. Yang kedua pincang, jelas pincangnya. Yang ketiga sakit, ya boleh jadi cuma mungkin, tapi menurut pemeriksaan darah ada baksil penyakit, ya ada baksil penyakit. Ya ketiga tua sehingga sudah tidak berdaging lagi,
Jadi tidak pembagian daging kurban, yang ada pembagian kondro kurban. Yang dipertanyakan, apakah cacatnya ini yang dibawa lahir atau mana sementara hidup ke? Kalau dikaji sepertinya yang terlarang itu kalau dia sudah mu'abbad. Kalau cacatnya itu sudah menyatu dengan dirinya, memang tidak menakulah balai. Karena itu sebenarnya pincangnya itu gapana jinato repek botol jadi untuk sementara tena palantai. Untuk sementara tena palantai. Andai kan ngamarin jo, aku lebih palantai berarti dia muakkad. Iya, dia muakkad. Iya. Kalau saya menganalisa sepertinya yang tidak boleh itu kalau dia sudah mu'abbad. Sudah memang apa ya istilahnya itu? Permanen, ya permanen menjual cacatnya. Iya, kalau dia hanya muakkad untuk sementara jinjarodon tiana palante karena pada situ dulu sebenarnya amuko iruk mina palante kita tidak pada situ dulu amuko anak pun pakai pun mindang, iya, maka bukan itu yang terlarang. Iya, yang terlarang itu adalah cacat yang sudah menetap pada dirinya, baik yang dibawa lahir maupun yang didapatkan setelah lahirnya, karena jemaah sehingga pincang dan pincangnya sudah permanen. Ya, saya kira demikian. Pembagiannya bisa dibagi ke dalam 3 golongan. Pertama, fakir miskin, orang kaya boleh dihadiahkan, sahibul kurban boleh makan. Sahibul kurban dengan orang kaya kebolehan, orang miskin kewajiban memberinya. Ingkana ton tahu nakanan ustaz. Anu pak, aku rubahnya aneh sekaligus as-sunnah kan. Iya, jadi tina jangan aku bagi lagi kurban. Waktu ngasih makian nyor itu menikah bersama. Nah ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Jadi tekan karena kurban ki ingka dipakai sunnah, dipakai pak bunting. Iya, karena pembagiannya beda. Iya. Seperti itu. Kalau dipakai apa bunting potongan untuk dimakan-makan. Iya, kalau kurban ada ya tata caranya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya yakin dalam ulasan ini ada kekurangan. Syukran jazilan husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.